Shalom, perkenalkan nama saya Natasha Unika Sitara Lampau. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada saat ini saya akan membawakan renungan singkat yang bertema berdiri bagi kebenaran seperti Yohanes Pembaptis, yang terdapat di dalam Markus 6 ayat 14 hingga 29. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang penuh keberanian dan keteguhan hati, yaitu tentang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang bukan hanya berani bersuara, tetapi juga rela menyerahkan nyawanya demi kebenaran. Kisah ini tertulis dalam kitab Markus 6 ayat 14 hingga 29, di mana kita melihat bagaimana Yohanes dibunuh karena menyampaikan kebenaran kepada Raja Herodes. Melalui kisah ini, Tuhan ingin membantu kita menjadi orang-orang percaya yang berani, teguh, dan tidak kompromi dalam menyuarakan kebenaran, sekalipun itu menyakitkan atau penuh risiko. Hari ini kita akan belajar 3 pelajaran penting dari hidup Yohanes Pembaptis. Yang pertama, harus berani menegur kalau ada orang yang salah. Dalam Markus 6 ayat 18 tertulis, sebab Yohanes pernah menegur Herodes, katanya, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yohanes Pembaptis tidak takut untuk menegur dosa. Bahkan ketika dosa itu dilakukan oleh orang yang paling berkuasa di negerinya, yaitu Raja Herodes, ia tidak membiarkan posisi, kuasa, atau ketakutan akan balas dendam menghentikannya menyuarakan kebenaran. Seringkali dalam kehidupan kita melihat orang berbuat salah, baik di keluarga, kampus, bahkan di gereja. Tapi kita memilih diam karena takut merusak hubungan, takut dikucilkan, atau takut kehilangan sesuatu. Namun, kebenaran yang dibiarkan, tidak diucapkan adalah bentuk kompromi dengan kegelapan. Tuhan memanggil kita seperti Yohanes untuk berani menegur dalam kasih, bukan dengan kemarahan atau penghakiman, tetapi dengan keberanian yang lahir dari kisah kepada jiwa orang lain. Dan yang kedua, siap tampil beda walaupun lingkungan sekitar tidak baik-baik saja. Nah, ketika semua orang memilih diam, bahkan mungkin pemimpin agama sekalipun tidak berani menyuarakan kebenaran, namun Yohanes tampil beda. Ia tahu bahwa suara kenabian tidak akan populer. Ia tahu bahwa menjadi utusan Allah tidak berarti menyenangkan semua orang. Yohanes tahu bahwa suara keberanian seringkali terdengar sumbang di telinga dunia. Lingkungan sekitar kita mungkin penuh kompromi. Dunia menyukai kenyamanan, ketenaran, dan popularitas. Tapi Yohanes memilih jalur sempit. Ia memilih setia bukan terkenal. Ia memilih benar bukan aman. Bagaimanakah dengan kita hari ini? Apakah kita siap berbeda demi kebenaran Injil? Apakah kita siap berjalan di jalan yang sempit meski semua orang memilih jalan yang lebar? Mari pertanyaan itu kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Nah, dan poin yang terakhir adalah sampai akhir hidup kebenaran haruslah tetap kebenaran. Nah, kematian Yohanes sangat tragis. Ia dipenggal hanya karena seorang perempuan marah kepada tegurannya. Tapi meskipun nyawanya dipertaruhkan, Yohanes tidak menarik kembali perkataannya. Ia tidak berkata maaf saya terlalu keras, tetapi ia tetap berdiri di atas kebenaran. Yohanes adalah contoh dari seseorang yang tidak menjual kebenaran demi kenyamanan pribadi. Di zaman ini, mudah sekali mengubah-ubah kebenaran demi keuntungan atau popularitas. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Kebenaran harus tetap kebenaran sampai akhir hidup kita. Yohanes mungkin mati di tangan manusia, tapi dia hidup di dalam hadapan Allah karena keteguhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini tidak akan pernah menyukai kebenaran, tetapi Tuhan mencari orang-orang seperti Yohanes yang berani menegur dosa, berani tampil beda, dan tetap setia menyuarakan kebenaran sampai akhir hidupnya. Untuk itu, marilah kita menjadi pribadi yang berdiri teguh seperti Yohanes. Mungkin kita tidak dipenggal seperti dia, tapi kita harus siap kehilangan kenyamanan, popularitas, bahkan relasi demi menyenangkan hati Tuhan.
Hidup benar tidak selalu nyaman, tetapi pasti bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita ialah yang pertama, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran walau tidak populer. Yang kedua, jangan kompromi hanya karena tekanan sosial, budaya, atau kekuasaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadilah orang yang tetap berdiri teguh pada prinsip firman Tuhan meski dunia menolaknya. Kebenaran tidak selalu diterima, tetapi harus tetap disuarakan, walau ada harga yang harus dibayar. Dan ingat, kematian Yohanes bukanlah kekalahan, melainkan kemuliaan karena ia setia sampai akhir. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua.